Kami siap untuk menerima firman dan kebenaran-Mu. Roh Kudus, penuhi hati kami dan pikiran kami oleh kebenaran-Mu. Kami menikmati dan kami percaya kebenaran itu akan menguduskan kami dan membawa kami menjadi umat pemenang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Katakan yang percaya, amin. Saudaraku, hari ini kita akan bersama-sama, silakan duduk saudaraku, kita akan bersama-sama menikmati akan seri khotbah tentang Encounter with Jesus, yaitu perjumpaan Yesus dengan para murid-muridnya. Kemarin saudaraku kita telah mempelajari Yesus berjumpa dengan seorang perempuan yang bernama Maria. Dan hari ini saudaraku kita akan bersama-sama belajar untuk kita menerima firman Tuhan dengan tema perjumpaan Yesus dengan para murid. Firman Tuhan saya ambil di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23. Saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk saudara sekalian. Mari bersama-sama kita membuka hati kita dan kita menikmati firman ini. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Selamat dan berbahagia bagi saudara yang baca firman Tuhan, yang merenungkan dan yang melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Saudaraku, ada teori tentang halusinasi. Teori ini saudaraku adalah merupakan sebuah teori yang dibangun oleh orang-orang yang melawan kekristenan. Teori halusinasi ini saudaraku adalah merupakan sebuah teori yang menyatakan bahwa kebangkitan Kristus dari antara orang mati adalah merupakan suatu halusinasi dari murid-murid Yesus, halusinasi dari gereja mula-mula. Nah, sekarang pertanyaannya saudaraku, apakah itu benar halusinasi? Saudaraku, salah seorang apologet Kristen yang saya hormati yang bernama Josh McDowell, saudaraku, sangat sulit sekali, bukan saja sangat kecil kemungkinannya, dan tidak ada kemungkinannya bahwa murid-murid Yesus memahami Kristus yang bangkit itu sebagai sebuah halusinasi. Dia mengatakan, saudaraku, bagaimana mungkin kekristenan dibangun di atas sebuah halusinasi. Saudaraku, ketika kekristenan dibangun di atas sebuah halusinasi, sebenarnya pada tahun sekitar tahun 35 atau sampai tahun 40 sesudah Masehi, itu sebenarnya kekristenan sudah tidak ada. Habis kalau itu dibangun oleh halusinasi. Kenyataannya saudaraku bahwa bukan satu orang, bukan dua orang murid-murid Yesus yang mau mati bagi Kristus, yang sudah bangkit dari antara orang mati. Saudaraku, kalau hanya ada satu orang yang berhalusinasi, lalu kemudian dia mau mati, bagi halusinasi itu masih bisa dipahami. Tapi bagaimana saudaraku, ke-12 murid, bahkan saudaraku lebih dari itu, orang-orang mau mati bagi Kristus. Bagaimana mungkin saudaraku halusinasi bisa menjadi sebuah kekuatan yang besar untuk murid-murid Kristus mau mati. Ada yang digergaji, ada yang dipancung, ada yang kulitnya dirobek, dan segala macam saudaraku. Bagaimana mungkin halusinasi itu bisa mengalahkan kuasa hukuman Romawi yang sangat kejam itu. Kecuali kalau memang itu fakta bahwa murid-murid Yesus memandang, melihat, mengalami bahwa kebangkitan Kristus adalah sebuah fakta. Haleluya saudaraku. Saya ingin katakan kepada saudara, kekristenan gereja mula-mula diperhadapkan dengan 3 kekuatan besar
Yang pertama adalah kekaisaran politik Romawi yang sangat dahsyat waktu itu. Kekaisaran diperhadapkan dengan Yudaism yang sangat membenci agama Kristen, yang sangat membenci orang-orang Kristen yang mengaku Yesus sebagai Mesias. Agama Yahudi saudaraku nggak suka dan bahkan menganiaya orang-orang Kristen. Bukan itu saja saudaraku, orang Kristen berhadapan dengan kekuatan budaya Yunani, filsafat, cara berpikir. Orang-orang Yunani bilang orang Kristen adalah orang yang paling goblok di dunia. Kalau bisa memahami secara logis ada orang yang bangkit dari antara orang mati. Mereka menganggap orang-orang Kristen bodoh. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. 3 kekuatan ini akhirnya dikalahkan oleh kekristenan. Karena kekristenan bukan dibangun di atas sebuah ajaran moral. Tapi kekristenan dibangun atas sebuah fakta. Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Mari beri tangan buat Tuhan kita yang telah bangkit itu. Haleluya. Nah saudaraku, di dalam teks yang kita baca tadi saudaraku, kita akan belajar 3 hal yang sangat penting saudaraku. Untuk apa Yesus bangkit saudaraku? Dan untuk apa Yesus menampilkan dirinya dan hadir di dalam kehidupan murid-muridnya? Yang pertama saudaraku, Yesus menyatakan kuasa kebangkitannya. Saya ulangi lagi saudaraku, yang pertama, Yesus menyatakan kuasa kebangkitannya. Kenapa saya perlu menekankan di situ ada kuasa, bukan sekedar kebangkitan? Karena pada saat itu saudaraku, murid-murid Yesus lagi sedang menghadapi sebuah ketakutan yang amat luar biasa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pintu semua dikunci saudara. Jadi saudaraku, murid-murid Yesus perlu mengalami apa yang namanya kuasa kebangkitan itu. Tapi sayang saudaraku, di dalam ayat ini kita menemukan murid-murid Yesus masih belum paham akan hal itu. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 20 ayat 8, di dalam teks yang kita baca, konteksnya saudaraku, di situ firman Tuhan berkata, maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai ke kubur itu dan ia melihat dan percaya. Ini Yohanes. Jadi saudaraku, dari semua murid Yesus yang percaya bahwa Yesus sudah bangkit hanya Yohanes. Lalu bagaimana dengan yang lain? Ayat yang ke-9. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Jadi kalau saya boleh katakan mereka masih belum ngeh. Saudaraku, kita bersyukur pada Tuhan. Saat mereka belum ngeh, saat mereka belum mengerti, maksudnya bukan mereka nggak tahu, tapi mereka tahu akan ada pengajaran kebangkitan, tapi mereka belum ngeh. Karena konsentrasi mereka saudaraku lagi sedang terarah pada ketakutan, terarah kepada orang-orang Yahudi yang mengejar mereka, terarah pada pintu-pintu yang terkunci. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus hadir di tengah-tengah mereka dengan kuasa kebangkitannya. Saudaraku, saya belajar satu hal yang sangat penting, saudaraku. Saya belajar ini satu hal yang sangat indah. Saya berharap semua orang-orang Kristen, khususnya para pemimpin-pemimpin gereja, jangan menganggap remeh orang-orang yang belum bisa mengerti sampai pada tahap tertentu tentang iman Kristen. Jangan kita meremehkan orang-orang yang kelihatannya bodoh secara doktrin. Saudaraku, kita bersyukur saudaraku di dalam ayat ini, Yesus itu merangkul orang-orang yang enggak ngeh, orang-orang yang mungkin IQ-nya kurang tinggi, tidak setinggi Rasul Yohanes, saudara. Yesus hadir di tengah mereka, menerima segala keterbatasan mereka, segala kelemahan mereka. Yesus merangkul mereka dengan kuasa kebangkitannya. Saudaraku, saya ingin katakan saudara, kita memang adalah orang yang tidak sempurna secara doktrinal. Kita mungkin adalah orang yang TK lah di dalam soal pengertian kebenaran doktrin. Tapi saya mau kasih tahu, Yesus selalu hadir dalam hidupmu. Dia tidak menunggu Anda menjadi orang yang pintar secara doktrin. Dia akan hadir dalam hidupmu untuk membantumu. Itulah kuasa kebangkitan, saudara. Saudaraku, kuasa kebangkitan itu begitu dahsyat, saudaraku. Ini akan membuat murid-murid Yesus, apa yang telah ada dalam perjanjian lama itu digenapi. Saudaraku, kalau kita membaca di dalam Yesaya pasal 26 ayat 19, di situ firman Tuhan berkata, ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula.
Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai. Sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Saku Yesaya pasal 26 ayat 19 ini memberikan kepada kita suatu prinsip kebenaran bahwa akan ada kebangkitan dari orang-orang benar. Bahwa akan ada kebangkitan dari orang-orang yang percaya. Tetapi saudaraku, selama ribuan tahun setelah Yesaya menuliskan ayat ini, tidak ada satu orang pun yang dibangkitkan dari antara orang mati. Sehingga saudaraku, orang-orang Saduki, lawan dari orang-orang Farisi, tidak lagi mau mempercayai akan adanya kebangkitan orang mati. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, saudaraku. Pada tahun 33,5, ya, waktu Yesus mati di kayu salib di Bukit Golgota, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Yesaya pasal 25 ayat 19 ini digenapi, saudara. Yesaya pasal 25 ayat 19 ini dinyatakan benar bahwa ada kebangkitan. Saudaraku, tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan kematian. Hanya Kristus yang dapat mengalahkan kematian. Dia bangkit dari antara orang mati. Saku kebangkitan Kristus, kehadiran Kristus di tengah murid-muridnya. Yesus hendak membawa mereka juga untuk memahami firman Allah dan perjanjian lama yang tercatat dalam Mazmur pasal 16 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Oh, saudaraku, ada sebuah rencana besar dari Allah Bapa tentang Mesias yang mati, dan Sang Bapa tidak akan pernah membiarkan Mesias, orang yang kudus ini, dikalahkan oleh kematian, dibangkitkan, saudaraku. Haleluya. Saudaraku, Yesus juga mengajarkan, memberitahukan kepada murid-muridnya sebelum hari kematian Kristus. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-8, di dalam Markus 9 ayat 31, di situ Yesus pernah ngomong kepada murid-muridnya. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepadanya. Kelihatannya pikirannya masih bolot, saudaraku, ya. Masih belum ngerti-ngerti juga nih, saudaraku. Pada Yesus sudah mengajar. Pada hari kebangkitan itu, saudaraku, ketika Yesus hadir di tengah murid-muridnya, Yesus berkata, inilah perkataanku yang telah aku ucapkan. Jadi, saudaraku, pengajaran Yesus, nubuatan Yesus tentang diri yang bangkit, saudaraku, itu digenapi dan dimeteraikan oleh kebangkitannya dan hadir di tengah-tengah kehidupan murid-muridnya. Haleluya, saudaraku. Kebangkitan Yesus bukan saja menunjukkan bahwa dia memahami kita yang lemah. Kebangkitan Yesus memberikan sebuah otoritas yang besar bagi kitab perjanjian lama. Kebangkitan Yesus juga menjadi meterai buat apa yang diajarkan oleh Yesus. Semua agama, pemimpin agama, pendiri agama mengajarkan mati dan gak bisa bangkit, saudaraku. Tapi Yesus mengajar dan mengatakan tentang kebangkitan. Dia mati dan bangkit dari antara orang mati. Kekristenan adalah sebuah kepercayaan yang dibangun atas sebuah fakta sejarah. Yesus sudah bangkit. Haleluya. Kita beri tepuk tangan buat Yesus, saudara. Oh, haleluya. Dahsyat Tuhan kita, saudara. Yang kedua, saudaraku, apa yang kita bisa dapatkan, saudaraku, ya, dari kehadiran Yesus di tengah-tengah murid-muridnya. Yesus memberikan sapaan, damai sejahtera. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 20 ayat 19, dia kalimat yang terakhir, firman Tuhan berkata, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Itu dalam bahasa aslinya dipakai kata eirene. Seseorang yang bernama Thayer, dia adalah seorang yang menguasai bahasa Yunani dan dia membuat leksikon bahasa Yunani. Dia mengatakan sesuatu yang namanya eirene itu memiliki 5 arti. Arti yang pertama adalah keadaan nasional yang aman, negara yang aman. Yang kedua,
Perdamaian antara individu, jadi tidak ada lagi permusuhan di antara bangsa. Yang ketiga, kebahagiaan besar dan makmur. Jadi ketika sebutin shalom, kalau kita kan itu kan hanya basa-basi ya. Ketika kita shalom itu merupakan sebuah ucapan, keyakinan bahwa Tuhan akan membuat Anda besar dan makmur. Kemudian setelahku shalom itu juga berbicara tentang keselamatan yang ada di dalam Mesias. Yang kelima saudaraku dia bilang, yang namanya shalom atau eire ini, keadaan jiwa yang tenang yang terjamin melalui Kristus dan keberanian dari Allah yang tidak takut akan apapun. Nah sekarang pertanyaannya, ketika Tuhan hadir di tengah mereka dan mengatakan shalom, itu dari 5 ini yang mana? Apakah itu bicara tentang keadaan nasional yang aman? Oh enggak. Waktu itu orang-orang Yahudi, orang Israel lagi sedang dijajah oleh Romawi. Jadi tidak ada rasa aman, saudaraku. Apakah itu bicara tentang perdamaian antara individu? Loh enggak, saudaraku. Ya, orang-orang Yahudi membenci orang-orang Yahudi yang percaya pada Yesus. Mereka dikejar-kejar, saudaraku. Jadi saudaraku, tidak ada perdamaian antara individu. Apakah itu berbicara tentang kebahagiaan besar dan makmur? Saudaraku, mereka tetap miskin. Mereka tetap susah. Ini murid-murid Yesus aku tetap susah, saudaraku. Apakah itu bicara tentang keselamatan dalam Mesias? Masih bisa dipahami, walaupun konteksnya tidak terlalu kuat berbicara bahwa ini bicara tentang Mesias yang menyelamatkan. Tetapi saudaraku yang kelima, ya ini mempunyai arti, saya dan setuju sekali saudaraku berdasarkan konteks. Waktu itu murid-murid itu menghadapi rasa takut yang begitu luar biasa, saudara. Kata takut di situ dipakai kata phobos di dalam bahasa Yunaninya. So aku takut itu di dalam bahasa Yunani itu ada 2. Yang satu itu phobos, yang satu itu tromos. Dari kata tromos muncul kata tremor. Tremor tahu gemeteran so aku. Ya. Phobos itu adalah merupakan sebuah rasa takut, ketakutan yang amat luar biasa yang disebabkan oleh sebuah serangan teror. Jadi murid-murid Yesus waktu itu lagi sedang diteror. Teror itu bukan sesuatu halusinasi, saudaraku, bukan suatu cerita. Lu Yesus disalibkan lu dengan cara yang begitu kejam, saudaraku. Jadi mereka ada sebuah ketakutan atas serangan itu, saudaraku. Jadi mereka bukan lagi sedang menghadapi tromos. Tromos itu merupakan sebuah ketakutan yang muncul oleh karena seseorang yang merasa dia tidak mampu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Dia takut oleh karena kemampuan itu tidak bisa memadai untuk bisa menyelesaikan tugasnya. So aku bukan dipakai kata tromos, tapi dipakai kata phobos. Ada satu ketakutan yang amat luar biasa oleh karena serangan-serangan itu, saudaraku. Bayangkan, saudaraku, di tengah-tengah ketakutan mereka membayangkan Yesus yang disalibkan dengan cara yang begitu mengerikan, kemudian mati. Yesus hadir di tengah mereka dengan menunjukkan tangannya yang berlubang paku, dengan menunjukkan dia punya lambung yang tertombak itu, saudaraku. Dia tunjukkan di depan murid-muridnya bahwa aku memang pernah diserang dengan secara menakutkan, tapi aku tidak bisa dikalahkan oleh yang namanya phobos. Karena aku bangkit dari antara orang mati. Saudara, Yesus bangkit. Dan Yesus berikan damai sejahtera kepada mereka. Yesus mau katakan begini, sudah jangan takut lagi. Aku akan berikan sebuah keberanian yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. So, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh John Maxwell yang berkaitan dengan nilai keberanian. Apa itu keberanian? Orang yang berani bukan orang yang tidak ada rasa takut. Orang yang berani adalah orang yang mengerti ada rasa takut dalam hidupnya. Dia menghadapi ketakutan yang begitu luar biasa. Dan dia menjadi berani menghadapi ketakutan itu. Kalau seseorang dia berani tanpa ada konteks ketakutan, itu keberanian yang palsu. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Orang-orang Kristen di sepanjang zaman, di sepanjang abad, lagi sedang menghadapi sebuah ketakutan, bukan karena halusinasi, tapi memang karena sebuah fakta yang secara politik, yang secara agama, yang secara budaya, yang tidak suka dengan kekristenan. Dan saya ingin katakan kepada saudara,
kuasa kebangkitan Kristus dari antara orang mati memberikan rasa berani yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Saya ulangi lagi. Kebangkitan Kristus dari antara orang mati memberikan sebuah kekuatan, keberanian yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Itulah sebabnya kekristenan sampai sekarang masih tegak berdiri oleh karena Kristus yang adalah kepala gereja memberikan keberanian itu kepada kita semua. Haleluya. Beri tangan buat Yesus, saudara. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini saya ingin tanya, apakah engkau saat ini lagi sedang menghadapi suatu rasa takut oleh karena imanmu sebagai orang Kristen? Kalau kamu takut karena miskin, itu urusanmu, bukan urusanku. Kalau kamu takut gagal menghadapi ujian, itu urusanmu. Banyak belajar sungguh-sungguh, agar supaya kamu bisa menghadapi ujian itu dengan baik. Kalau kamu gagal di dalam membangun ekonomi, jangan berhenti di situ, bangkit lagi, kasih aja motivasi. Pasti bisa. Tapi saya ingin berita pada saudara, berbicara tentang ketakutan yang disebabkan oleh karena iman Kristen, itu nggak bisa dimotivasi. Itu nggak bisa dikasih aksi. Itu pun juga nggak bisa diberikan visi. Ketakutan karena iman Kristen, ketakutan oleh karena kita percaya pada Yesus, hanya bisa dimenangkan oleh sebuah keberanian yang diberikan oleh Yesus kepada kita semua. Dan Tuhan sudah berikan itu kepada kita. Amin. Akan ada waktunya, tak kala kita menghadapi tekanan yang amat luar biasa, keberanian itu otomatis akan muncul. Dan tidak seorang Kristen pun yang gagal menghadapi ketakutan karena imannya. Saya percaya Roh Kudus di dalam Kristus yang sudah bangkit akan menolong saudara. Yang ketiga, saudaraku, yang ketiga. Apa yang kita bisa pelajari dari perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya? Yesus mempercayakan misinya untuk keselamatan manusia. Sama-sama kita katakan, 1, 2, 3. Yesus mempercayakan misinya untuk keselamatan manusia. Soalnya di ayat 23, ada sebuah perkataan yang bisa disalah mengerti nih saudara. Firman Tuhan bilang begini, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Wih, betapa hebatnya ya para rasul ya. Betapa hebatnya ya pemimpin-pemimpin gereja ya. Yang bisa mengatakan dosamu sudah diampuni. Siapa rasul? Siapa pendeta Hengki? Siapa para penatua? Apakah mereka adalah orang yang memiliki kuasa yang begitu hebat, yang sama dengan Tuhan, yang dapat mengampuni orang yang berdosa? Apakah ayat ini bertentangan dengan kekuasaan Tuhan? So, kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, yang saya ambil di dalam Yesaya, ya, Yesaya pasal yang ke-43 ayat 25, so gini, kuasa pengampunan itu hanya milik Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, Yesaya 43 ayat 25, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dikatakan aku sendiri. Lalu kenapa Yesus memberikan kuasa pengampunan kepada mereka? Apakah Yesus lagi sedang tidak ingat akan ayat, saya percaya Yesus adalah firman. Dia tidak bisa dipisahkan dengan perkataan Yesaya ini Dia paham akan hal itu. Lalu kalau demikian, bagaimana kita bisa menyelesaikan sebuah persoalan yang sangat rumit di tempat ini saudara? Ketika firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 20 ayat 23, perhatikan baik-baik kalimat ini. Jikalau kamu, jadi di sini ada kalimat pengandaian. Kalimat jikalau itu bahkan double, ya. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi ini jikalau. Artinya apa, saudaraku? Kalimat ini tidak bisa berdiri sendiri. Saya ulangi lagi, kalimat ini tidak bisa berdiri sendiri. Saya akan sangat kenyang jikalau, artinya apa? Pasti ada orang yang bikin saya kenyang, bukan? Saya ini enak makan, kenyang, puas sekali dengan makan ini. Karena saya tahu istri saya yang masak. Jadi ketika istri saya masak, saya bisa ngomong itu, saya bisa kenyang, saya bisa menikmati makanan.
Itu kalimat cikal itu arti kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ketika Tuhan berkata, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini kita mesti lihat kalimat yang di atasnya. Sama seperti Bapa mengutus aku pun mengutus kamu. Jadi saudaraku, mereka itu diutus oleh Yesus untuk apa? Memberitakan nama Yesus, memberitakan Injil. Di dalam nama Yesus, hanya di dalam nama Yesus ada kuasa pengampunan yang sempurna. Saya akan bacakan beberapa ayat saudaraku. 1 Yohanes 2 ayat 12. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya, bukan nama Hengki, bukan nama Paulus, bukan nama Petrus, bukan nama Yohanes, tapi namanya. Nama ini yang diberitakan oleh Petrus, oleh para rasul, Kisah 4 ayat 12. Firman Tuhan berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, saya berapa kali melayani orang-orang yang sedang menghadapi krisis yang amat luar biasa di rumah sakit. Di dalam hidupnya selama dia hidup, dia tidak pernah mau ke gereja. Dia tidak mau, saudaraku, untuk memuji Tuhan, membaca Alkitab. Dia gak mau, saudara. Dan bahkan dia membenci kekristenan. Di rumah sakit, saudaraku, saya menyatakan bahwa di dalam Yesus ada pengampunan. Maukah kamu percaya pada Yesus? Orang itu dengan lemah berkata, ya Pak Pendeta, saya sudah sekarat. Saya pasti akan menghadapi kematian. Hari ini saya mau percaya pada Yesus. Saudara tahu apa yang terjadi? Saat itu saya langsung ngomong di atas wibawa nama Yesus, dosamu sudah diampuni. Kamu pasti masuk surga. Kenapa saya bisa mengatakan itu sebuah kepastian? Karena saya diutus untuk memberitakan nama Yesus. Saku, bagaimana terjadi sebuah pengampunan kalau tidak ada yang diutus? Bagaimana bisa terjadi sebuah pengampunan kalau tidak ada orang yang mau mentaati utusan, menjadi utusan? Saya ingin bertanya kepada saudara, firman Tuhan pernah berkata kepada Yesaya, siapakah yang akan kuutus? Pergi kepada orang yang belum percaya, pergi kepada sanak saudaramu, mereka membenci Kristen, mereka yang menolak Kristus, atau mereka yang tidak mengerti sama sekali tentang tangan kanan tangan kiri, mereka membutuhkan Yesus. Hanya karena dalam nama Yesus ada pengampunan. Saya berdoa, saudaraku, mari kita mulai dari doa, mendoakan orang-orang yang belum percaya, supaya satu saat mereka boleh percaya pada Yesus. Berdoalah agar Tuhan mengutus saudara atau mengutus siapapun untuk bisa membawa berita Injil itu kepada sanak saudaramu. Saya berdoa suatu gereja ini dimenangkan. Gereja ini makin banyak orang, bukan oleh karena orang yang pindah gereja, saudara. Tapi gereja ini makin banyak orang, oleh karena orang yang mengalami kuasa nama Yesus yang mengampuni dosa mereka. Dan mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan di tempat ini. Suatu sebagai penutup, saya akan membacakan sebuah statement yang sangat dahsyat yang diucapkan oleh seorang rasul yang bernama Paulus. Di dalam surat 1 Korintus pasal 15, dia bilang begini, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Yesus telah memberikan kepada kita kemenangan dalam 3 hal. Yang pertama, menang atas keterbatasan pikiranmu. Yang kedua, menang atas rasa takut karena imanmu dalam Yesus. Yang ketiga, yang paling penting dari semuanya itu, kita semua adalah pemenang dari kuasa dosa. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Haleluya. Saku hari ini siapapun Anda yang mendengarkan khotbah saya, dan kau baru mendengarkan berita ini,
Dan kau berkata selama ini saya takut dengan dosa. Saya takut menjadi orang Kristen. Hari ini saudaraku, saya ingin katakan, kuasa kebangkitan Kristus dari antara orang mati akan menolong saudara untuk bisa memahami lebih dalam tentang fakta ini. Akan menolong saudara untuk memberikan keberanian sehingga Anda memiliki iman yang kokoh. Dan akan menolong saudara untuk menang atas dosa. Siapa di antara kita hari ini kau berkata, Tuhan di sini saya rindu Tuhan, fakta kebangkitan Kristus ini juga menjadi pengalaman pribadi saya. Taruh tanganmu di dada dan saya akan berdoa buat saudara. Puji Tuhan. Bapa di surga, Engkau lihat tangan-tangan yang menaruh di dada mereka. Mereka menyatakan bahwa diri mereka lemah sama seperti hamba-Mu Tuhan. Kami tidak terlalu dalam untuk bisa memahami tentang kebenaran Kristus, kebenaran firman Allah yang begitu dalam. Tapi Engkau tidak pernah membuang kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami seringkali menghadapi ketakutan oleh karena iman kami percaya pada Yesus. Kami diserang, kami diteror, kami di-attack Tuhan. Tapi kami bersyukur padamu. Engkau adalah Tuhan yang memberikan kepada kami keberanian. Bukan karena kami dimotivasi, bukan karena kami diaksi, bukan oleh karena sebuah visi. Tapi kami diberikan keberanian dari-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau kami melihat Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati, bahwa sesungguhnya kami adalah umat pemenang atas kuasa dosa, yaitu maut. Terima kasih Tuhan, kami telah menerima semuanya itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Katakan yang percaya, amin.